Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bahasa Indonesia 8, kelompok 4, Institut Teknologi 10 November. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara menelusuri, menyimpan, dan mengelola referensi yang kredibel dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, perkenalkan saya Karisma Armida Ulaya, NRP 50052010047. Saya Hanif Mukorobin Subari dengan nomor NRP 5014201025. Saya Muhammad Kemal Fareza, NRP 5011201090. Saya Rita Izabila, NRP 50052011071. Nama saya Fadli Malik, NRP 50052011055. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tujuan serta manfaat dari aplikasi Mendeley. Tujuan dari aplikasi Mendeley ini adalah untuk membuat daftar pustaka dengan mudah dalam menyusun karya tulis ilmiah. Lalu, untuk manfaatnya, yakni adalah pertama, semua file yang telah kita masukkan dalam Mendeley akan terdeteksi secara otomatis, baik berupa judul, penulis, halaman, volume tipe file, abstrak, dan lain sebagainya, tanpa harus kita masukkan satu-satu. Yang kedua, yakni detail-detail yang telah terdeteksi tersebut dapat kita edit sesuai keinginan. Yang ketiga, keuntungan selanjutnya yakni dengan fasilitas web import yang disediakan oleh Mendeley. Kemudian, Mendeley dapat langsung menghubungkan kita dengan website. Jadi, kita mempunyai akun Mendeley dapat disinkronkan langsung dengan data-data dan file. Dan yang terakhir adalah manfaatnya setiap karya tulis ilmiah yang akan kita upload akan tersurut secara otomatis baik penulis, tahun, dan penerbitnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara untuk mencari referensi yang kredibel. Saat kita mencari referensi, baik itu jurnal maupun karya tulis literasi, kredibilitas sangatlah dijunjung tinggi. Alasan yang pertama adalah agar karya tulis kita bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah agar informasi yang kita berikan dalam bentuk jurnal, faktual, dan tanpa bias. Dan yang terakhir adalah menegakkan etika akademik. Karena dengan menggunakan referensi yang kredibel dan juga citasi yang baik, kita akan menghindarkan diri kita dari plagiarisme. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita teliti lagi saat kita mencari referensi, baik itu dalam bentuk literasi maupun jurnal. Yang pertama adalah siapa yang menulisnya. Referensi yang baik haruslah ditulis oleh penulis yang kredibel dan profesional. Yang kedua adalah kapan material itu dipublikasi. Referensi yang kredibel berusia tidak lebih lama dari 10 tahun. Dikarenakan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang, maka referensi haruslah selalu up to date. Yang ketiga adalah apa tipe audiens yang dituju oleh material. Gunakan material referensi akademis bila menulis jurnal ilmiah. Yang keempat adalah bagaimana referensi itu dibuktikan. Kita harus menggunakan referensi yang memiliki bukti-bukti yang mendukung klaim yang ada. Juga menggunakan referensi yang kredibel. Yang kelima adalah apa tujuan dari referensi. Referensi yang kita pakai haruslah bersifat objektif dan tidak memiliki tendensi bias. Saat kita mencari referensi di dalam internet, kita harus menghindari referensi dari blogspot atau website yang tidak jelas juntrungannya, postingan media sosial atau quotes, dan juga material yang sudah lebih lama dari 10 tahun. Contohnya adalah Wikipedia. Meskipun Wikipedia mencakup materi secara luas dan sangatlah lengkap, tidak bisa kita gunakan referensi yang secara kredibel dari website Wikipedia, karena rentan akan perubahan dan tidak memberikan jabaran yang luas selayaknya literasi dan juga jurnal yang lain. Blogspot dan media sosial juga tidak bisa dijadikan referensi yang kredibel. Maka dari itu, gunakanlah referensi yang dinaungi oleh institusi pendidikan. Referensi literasi ataupun jurnal yang ditulis oleh penulis yang profesional dan kredibel, juga referensi dari database akademik seperti Google Scholar atau ISJD. Contohnya, referensi dari internet yang kredibel adalah Google Scholar ini, ISJD atau database jurnal ilmiah Indonesia, dan juga JSTOR.
Selanjutnya, saya akan memberikan contoh cara pencarian referensi yang kredibel di internet. Saya akan mencontohkan cara untuk mencari referensi yang kredibel dari website Google Scholar. Pertama-tama, kalian buka terlebih dahulu website scholar.google.co.id, lalu Anda mencari di tab pencarian. Di Google Scholar, kalian bisa mencari referensi sesuai yang kalian butuhkan secara spesifik. Contohnya, saya akan mencari mengenai coronavirus di Indonesia. Ada banyak sekali referensi dari artikel-artikel dan jurnal yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Saya akan mengambil salah satu. Jurnal yang ada di Google Scholar bisa kita gunakan untuk kebutuhan akademik dan juga bisa di-download teks penuhnya dalam bentuk PDF. Berikut adalah contoh cara mencari referensi yang kredibel menggunakan Google Scholar. Sangat mudah, bukan? Di sini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyimpan dan mengolah literatur dengan baik dan benar menggunakan aplikasi Mendeley. Di sini, kalian bisa mencari literatur secara langsung, bisa juga kalian menambahkan literatur yang kalian punya. Di sini, saya akan mencontohkan yang menambahkan literatur yang saya punya. Kalian tekan tombol Add, lalu pilih dokumen literatur yang kalian punya, dan dokumen literatur tersebut secara otomatis tersimpan ke dalam Mendeley. Lalu kalian tekan literatur kalian yang sudah tersimpan, dan otomatis akan bisa terbuka, dan kalian bisa membacanya dan mengcopy apa sesuai yang kalian butuhkan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini setelah kalian mengcopy literaturnya, mengcopy paragraf yang ingin kalian salin, kalian bisa langsung menaruhnya pada aplikasi Word. Selanjutnya, setelah kalian selesai paste paragraf yang kalian inginkan ke Word, kalian tidak bisa langsung menjiplak seluruhnya secara utuh, karena nanti setelah Anda melakukan scanning atau pengecekan plagiarisme akan terdeteksi sebagai plagiarisme. Agar tidak terdeteksi seperti hal tersebut, caranya kalian ambil inti paragraf dari literatur tersebut dan ubah menggunakan kalimat sendiri. Misalnya dari contoh dari paragraf ini, saya dan teman saya mengambil beberapa inti penting dari paragraf tersebut, sehingga hasilnya seperti ini. Setelah hasil seperti ini, jangan lupa untuk meletakkan citasi di akhir paragraf seperti ini. Karena apabila kita sudah meletakkan citasi dan menggunakan hanya inti dari literatur yang kita gunakan, maka karya ilmiah atau karya tulis yang kita buat sudah dinyatakan bebas dari plagiarisme. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Fareza, NRP 5011201090. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Mendeley ke dalam Microsoft. Jadi langkah pertama yang pasti harus dilakukan adalah menginstal aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Dapat menginstal aplikasinya di situs resmi di Google. Ini tampilan situsnya. Kita bisa mendownload tinggal klik tombol ini, dan juga sudah menginstal. Seperti ini bentuk aplikasinya. Kemudian setelah menginstal aplikasinya, tentu kita harus memplugin Mendeley ke Microsoft Word, sehingga nanti ketika kita ingin melakukan citasi atau menulis referensi, kita bisa menggunakan plugin dari Mendeley ini langsung di dalam Microsoft Word-nya. Jadi langkah pertama untuk memplugin Mendeley ke Microsoft ini, pertama klik
Tools. Kemudian nanti di sini akan ada pilihan install MS Word plugin. Berhubung saya di sini sudah install, jadi di sini tertulis uninstall. Itu untuk mengecek apakah sudah terinstall pluginnya, kita bisa langsung buka Microsoft Word dan cek bagian references. Seperti ini tampilan dari plugin dari Mendeley. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja Mendeley ini dalam membantu kita untuk menulis citasi dan referensi. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah ketika Anda membuat jurnal atau laporan atau lain-lainnya, pastikan sumber referensinya Anda sudah simpan terlebih dahulu dalam bentuk PDF di laptop Anda. Kemudian masukkan jurnal referensi tersebut ke dalam Mendeley dengan cara klik Add, masukkan file yang Anda jadikan referensi. Misal saya masukkan file ini sebagai referensi nanti, dan klik Open. Kemudian file tersebut akan otomatis masuk ke dalam list Mendeley desktop ini, yang nantinya bisa kita tinggal klik file pilihan tersebut, terus kemudian akan langsung citasi atau referensi terbentuk di Microsoft Word. Untuk penjelasan lebih lanjutnya saya akan beri contoh saja biar nggak bingung. Jadi semisal ini saya menulis paragraf ini, kemudian referensi yang saya ambil dari buku Physics Journal gitu. Jadi untuk menulis citasi di sini menggunakan Mendeley, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah klik Insert Citation. Di sini, klik. Kemudian go to Mendeley. Misal tadi saya ambil referensi dari buku Halliday Resnick ini. Kemudian kita tinggal klik, terus cite atau citation. Maka otomatis akan muncul citasinya. Terus bagaimana cara untuk menuliskan referensi daftar pustaka menggunakan Mendeley? Langkah yang pertama harus kita lakukan, klik Insert Bibliography, dan otomatis akan langsung muncul. Kemudian di sini juga terdapat beberapa metode cara gaya penulisan daftar pustaka. Bisa klik di sini untuk melihat pilihannya, dan akan terganti secara otomatis. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sekian video yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.